Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pembimbing 1 yakni Ustadzah Maulana Srifah SEIMA dan dosen pembimbing 2 yakni Bapak Abdul Wakil SEIMSI. Dan tidak lupa pula yang kami hormati Bapak dan Ibu saya selaku orang tua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul Analisis Penerapan Akad Gadai Cicilan Emas pada Bank Muamalat KCP Probolinggo. Selanjutnya yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang yaitu Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan tidak mengandalkan pada bunga dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan unit syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Muamalat di Indonesia merupakan bank Islam pertama di negeri ini. Bank menyediakan ini sebuah respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim dengan menyediakan sistem keuangan yang berpegang masyarakat muslim dengan menyediakan sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Teguh pada prinsip-prinsip syariah, produk dan layanan bank muamalat di Indonesia dirancang untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan. Sesuai dengan ajaran Islam, bank berfungsi sebagai yayasan fondasi Islam di Indonesia dan menjadi landasan munculnya lembaga keuangan Islam lainnya di pasar keuangan Islam untuk pertumbuhan bank Islam di Indonesia dan menjadi landasan bagi munculnya lembaga keuangan Islam lainnya di Indonesia. Cicilan emas merupakan salah satu produk pembiayaan kepemilikan emas atau logam dengan keunggulan dapat membeli emas dengan harga akad yang telah disepakati. Dapat dicicil melalui angsuran tetap. Menurut Asriani, bahwasannya cicilan emas adalah suatu pembiayaan dari bank yang dilakukan oleh nasabah yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan akad gadai cicilan emas pada Bank Muamalat KCP Probolinggo. Yang kedua yaitu bagaimana strategi yang digunakan Bank Muamalat pada penerapan akad gadai. Yang ketiga yaitu bagaimana dampak penerapan akad gadai cicilan emas terhadap peningkatan nasabah Bank Muamalat KCP Probolinggo. Selanjutnya ada tujuan masalah, di mana tujuan masalah itu ada 3. Yang pertama, menganalisis penerapan akad gadai cicilan emas pada Bank Muamalat KCP Probolinggo. Yang kedua yaitu menganalisis strategi yang digunakan Bank Muamalat pada penerapan akad gadai. Yang ketiga yaitu menganalisis dampak penerapan akad gadai cicil emas terhadap Bank Muamalat KCP Probolinggo. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu, di mana penelitian ini berdasarkan dari 5 penelitian terdahulu. Dengan penelitian ini ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sangat penting untuk ditemukan. Hal tersebut bertujuan agar ada pembaharuan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat ditemukan di judul, rumusan masalah, fokus permasalahan, subjek penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan persamaan dalam penelitian paling banyak ditemukan pada bagian metode dan topik penelitiannya, yaitu cicilan emas. Selanjutnya yaitu ada bab 2 tentang kajian teori, di mana kajian teori ini menjelaskan tentang 2 subbab. Yang pertama yaitu pengertian akad gadai. Gadai menurut Gunawan dan Atika bahwasanya suatu barang yang menjadi tanggungan utang, sedangkan menurut istilah yaitu menyerahkan barang sebagai jaminan secara resmi dan dapat kembali sesudah lunas.
Gadai syariah menahan salah satu barang milik nasabah sebagai barang jaminan marhun atas utang atau pinjaman marhun B yang menerimanya. Barang yang dijadikan jaminan dalam akad gadai marhun memiliki nilai ekonomi, yaitu barang tersebut bisa diuangkan atau memiliki barang yang harga atau baik. Menurut Lamtana, bahwasanya gadai dalam bahasa Arab disebut dengan akad rahan yang berarti jaminan. Rahan adalah barang yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, akan tetapi bisa diambil kembali secara tebusan. Akad gadai salah satu program dari perjanjian utang piutang di mana untuk melakukan suatu kepercayaan seseorang yang berpiutang, maka orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminannya utangnya tersebut. Yang kedua yaitu konsep cicilan rahan emas. Cicilan emas merupakan produk pembiayaan yang memungkinkan nasabah memperoleh kemudahan dalam pembeli atau kepemilikan emas dalam bentuk lantakan atau batangan. Transaksi ini didasarkan prinsip murabahah, di mana bank menjual emas kepada nasabah dengan keuntungan tertentu. Dalam pembiayaan ini, emas dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan menggunakan akad gadai, sehingga selama masa pembiayaan, emas tersebut tetap disimpan di bank sebagai agunan. Akad rahan konsep gadai disebut dengan rahan. Kata al-rahan berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa rahan adalah al-tusubut wa al-dawam, yang berarti tetap dan kekal. Menurut Wahbah Zuhaili, rahan adalah menahan salah satu barang milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai terjangkau. Akad ini sering digunakan dalam transaksi pinjaman di lembaga keuangan atau perbankan, dengan tujuan memberikan rasa aman bagi kreditur dengan fleksibilitas bagi debitur. Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembeli barang kepada pembeli, kemudian menjualnya kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan. Akad murabahah adalah sebuah perjanjian jual beli di mana penjual membeli barang yang diminta oleh pembeli, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya di bab 3 yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan. Analisis dapat bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya yaitu ada kehadiran penelitian. Penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrumen utama. Maksud dari instrumen utama yaitu sebagai pengamatan sekaligus pengumpulan data, yaitu penelitian terjun langsung dalam pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data dari sumber penelitian. Selanjutnya yaitu ada data dan sumber penelitian. Data primer yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian, atau dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode wawancara dan observasi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh literatur berupa karya ilmiah, majalah, dan informasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama yaitu observasi. Menurut Siti Romdana, observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung fenomena atau perilaku di lapangan. Observasi adalah sebuah pengamatan dengan teknik pengumpulan data, di mana peneliti mengamati apa yang dikerjakan, mendengarkan orang apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan dan mengumpulkan data yang diselesaikan secara sistematis. Yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai subjek yang suatu spesifik, sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendalami tema tertentu melalui pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada dokumen.
Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengumpulkan melalui dokumen. Metode ini digunakan dalam meneliti data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti foto, brosur, dan dokumen yang berupa data yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya yaitu ada teknis analisis data, di mana teknis analisis data dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan untuk bisa mendapatkan secara maksimal. Yang kedua yaitu ada reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dengan cara yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada kesimpulan. Menurut Rijali, langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya yaitu ada pengecekan keabsahan temuan, di mana keabsahan temuan peneliti dapat membandingkan hasil yang diperoleh dengan temuan dari penelitian lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi, meningkatkan kredibilitas data, serta memperkuat kesimpulan yang disajikan. Dalam penelitian kualitatif, semakin banyak pula informasi yang dapat diperoleh jika data yang dikumpulkan telah mencapai kesempurnaan, yaitu tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh, maka keabsahan data dapat dipastikan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.